Hai semua, perkenalkan nama panjang saya Fernanda Feli Sasminto, biasanya dipanggil Feli. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum perikatan. Yang pertama ada asas konsensualisme. Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu ada 4 syarat. Yang pertama, ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, ada suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Yang kedua, ada asas kebebasan berkontrak tersirat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Jika diterjemahkan dalam bahasa Latin, pacta sunt servanda berarti janji yang harus ditepati. Diterangkan Heri Purwanto dalam Mimbar Hukum volume 21 nomor 1, asas pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Kemudian Purwanto juga menerangkan bahwa asas hukum perdata yang satu ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wen prestasi. Berikut ada asas itikat baik. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional, itikat baik hendaknya diartikan sebagai kejujuran saat membuat kontrak. Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabatan, para pihak dianggap beritikat baik dan sebagai kepatutan dan tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Yang kedua ada asas kepribadian yang diterangkan oleh M. Muhatrom dalam asas-asas hukum perjanjian, yaitu suatu landasan dalam pembuatan kontrak. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Yang terakhir, dalam KUH Perdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut. Terdapat pada pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Berikut ada juga terdapat pada pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih.